Assalamualaikum sahabat Anwar Rashid. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran IMLA. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu IMLA, IMLA itu adalah dikte menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita biasanya dikte menggunakan bahasa Indonesia, IMLA itu menggunakan bahasa Arab. Nah, metode yang pertama, kalau kita mau belajar IMLA, sering-sering membaca kosakata yang berbahasa Arab. Nah, setelah kita lihat kosakata yang mau kita tulis, kita dengarkan pelafalan orang membaca kosakata tersebut. Kita langsung masuk contoh yang pertama ya. Semisal kita melihat ada kosakata di kamus kitabun. Nah, dalam kamus kitabun artinya buku. Ketika kita menemukan kosakata ini, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendengarkan bagaimana orang melafalkan kata ini dengan benar. Jadi, akan kita dengar orang mengucapkannya kitabun. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana huruf kaf diucapkan, huruf ta diucapkan, dan huruf ba diucapkan. Jadi ketika ada kosakata lain yang menggunakan huruf k, kita tidak keliru untuk menuliskannya jadi huruf qaf, karena huruf k dan huruf qaf ketika dia berharokat kasroh dan berharokat dhammah akan mengeluarkan bunyi yang hampir serupa. Misal kita ada kata qirtosun. Nah, ini tidak menggunakan huruf K, tapi menggunakan huruf Q. Jadi kita membedakan huruf-huruf yang bunyinya hampir serupa. Kitabun, qirtosun. Kedengaran bedanya? Kedua, mengetahui perubahan bentuk huruf berdasarkan posisinya. Jadi semisal posisi huruf itu di awal, di tengah, atau di akhir. Saya ambil huruf yang punya perubahan banyak ya. Nah, contohnya misal huruf kaf. Ketika di awal kata, dia seperti ini bentuknya. Nih. Ketika di tengah kata, dia ini semisal ada huruf lainnya. Dan ini bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Dan ketika kaf di akhir kembali seperti bentuk semula. Atau kita bisa menggunakan huruf nun. Ketika huruf nun di awal, dia nun yang bentuk awalnya atau bentuk aslinya melengkung di bawah garis. Ketika di awal kata, maka dia posisinya lurus dengan garis atau tepat berada di atas garis. Ketika nun di tengah, maka dia diberikan rigi lebih ke atas nun. Berbeda dengan huruf ba ya. Kalau ba, ketika nun di akhir, maka dia kembali ke bentuk semula. Di dalam huruf hijaiyah ada juga huruf yang tidak bisa disambung, jadi dia bentuknya akan tetap dimanapun posisinya. Alif, da, za, ro, za, dan waw. Jadi huruf-huruf yang 6 ini, jika dia berada di awal, tengah, atau akhir, maka bentuknya akan tetap sama seperti ini. Metode yang ketiga, sering-sering mengulang metode yang pertama dan metode yang kedua. Jadi banyak mendengar dan banyak melihat
kosakata berbahasa Arab. Nah, setelah kita belajar imla, diharapkan kita bisa menulis tulisan berbahasa Arab dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Demikian video pembelajaran imla kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.